Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yolanda Marita Kristiani, NIM 1930 1020 8009. Saya dari program studi pendidikan kimia. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi kimia, yaitu tentang sifat-sifat koloid. Sebelum kita mempelajari tentang sifat-sifat koloid, kita harus mengetahui apa sih koloid itu. Nah, jadi koloid merupakan suatu campuran zat heterogen antar dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid itu tersebar secara merata di dalam zat lain. Nah, di sini ada 6 sifat koloid yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang efek Tyndall, kedua tentang gerak Brown, yang ketiga yaitu tentang adsorpsi, yang keempat koagulasi, dan yang kelima yaitu dialisis, dan yang terakhir yaitu koloid pelindung. Di sini yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang efek Tyndall. Nah, efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1820 sampai 1893. Yaitu John Tyndall ini merupakan seorang ahli fisika Inggris. Kemudian yang pengertian dari efek Tyndall ini merupakan terhamburnya cahaya oleh partikel koloid. Pada efek Tyndall, terlihatnya lintasan cahaya itu disebabkan cahaya yang melewati suspensi dan koloid dihamburkan oleh partikel-partikelnya. Sedangkan pada larutan itu tidak terlihat. Nah, di sini ada 3 contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu saat bioskop atau sorot lampu proyektor akan tampak jelas ketika ada rokok yang melewatinya. Kemudian yang kedua yaitu berkas sinar matahari yang melalui celah daun pepohonan pada pagi hari yang berkabut akan tampak jelas. Yang ketiga yaitu sorot lampu mobil pada malam hari yang berkabut. Nah, ini merupakan 3 contoh hal dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh dari efek Tyndall. Nah, kemudian yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown ini merupakan gerakan partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak. Terjadinya gerak Brown ini diakibatkan adanya tumbukan. Nah, terjadinya gerak Brown ini diakibatkan adanya tumbukan. Nah, tumbukannya ini merupakan tumbukan partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi. Nah, yang ketiga yaitu ada sifat koloid adsorpsi. Adsorpsi ini merupakan peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Adsorpsi ini terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Nah, kemudian di sini ada sifat adsorpsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu proses pemutihan gula pasir pada industri gula, penyembuhan sakit perut dengan serbuk karbon atau norit, pewarnaan serat sutra, wol atau kapas dalam larutan Al2SO43 pada industri tekstil, kemudian penjernihan air keruh dengan menggunakan tawas, kemudian penggunaan arang aktif, penggunaan arang halus pada masker, berfungsi untuk menyerap gas yang beracun, filter pada rokok yang berfungsi untuk mengikat asam nikotin dan tar. Nah, kemudian pembersihan kotoran dengan sabun, dan yang terakhir yaitu adsorpsi koloid humus oleh koloid tanah liat. Kemudian yang keempat yaitu contohnya adalah sifat dari koloid yang akan kita bahas yaitu koagulasi. Nah, koagulasi ini merupakan peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terpisah dari medium pendispersinya. Adapun contohnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama pembentukan delta di muara sungai terjadi karena koloid tanah liat dalam air sungai mengalami koagulasi ketika bercampur dengan elektrolit dalam air laut. Kemudian yang kedua, karet dalam lateks digumpalkan dengan menambahkan asam format. Kemudian yang ketiga, lumpur koloidal dalam sungai dapat digunakan dengan menambahkan tawas. Sol tanah liat dalam sungai biasanya bermuatan negatif sehingga akan digumpalkan oleh ion Al3+ dari tawas. Kemudian ada yang terakhir yaitu asap atau debu dari pabrik dan industri dapat digunakan dengan alat koagulasi listrik dari Cottrell. Kemudian yang kelima yaitu ada dialisis. Dialisis merupakan proses pemurnian koloid dengan membersihkan atau menghilangkan ion-ion pengganggu menggunakan suatu kantong yang terbuat dari selaput semipermeabel. Nah, kemudian di sini yang keenam yaitu ada koloid pelindung. Nah, koloid pelindung ini merupakan koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Koloid pelindung ini bekerja dengan membentuk lapisan tipis
di sekitar partikel-partikel ya koloid yang dilindunginya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk pembentukan kristal besar es atau gula. Kemudian yang kedua yaitu zat-zat pengemulsi seperti sabun, deterjen, juga tergolong koloid pelindung. Nah, terus yang terakhir yaitu cat dengan tinta. Nah, cat dan tinta ini dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung. Nah, sekian pemaparan materi atau presentasi materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.